Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Oktavia Asari dengan NIM M2402144 dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang inferensi konsep kausalitas dari penyakit asma atau J45.0. Yang pertama ada genetik. Genetik menjadi salah satu penyebab tidak langsung dari terkenanya asma. Mengapa demikian? Karena genetik atau keturunan bisa menurunkan penyakit asma kepada anak mereka. Jika salah satu orang tua mengidap penyakit asma, resiko tertularnya kepada anak bisa mencapai 4,24 kali. Sedangkan jika kedua orang tua mengidap asma, resiko penularan terhadap anak itu bisa menjadi 8,2 kali. Selanjutnya ada gaya hidup tidak sehat. Gaya hidup tidak sehat menjadi faktor tidak langsung juga terkenanya penyakit asma. Mengapa demikian? Karena jika kita hidup tidak sehat, imun tubuh kita menjadi menurun, yang menyebabkan mudahnya terpapar penyakit. Terus yang ketiga ada lingkungan padat dan tercemar. Ini tuh contohnya seperti tinggal di kawasan pabrik yang memproduksi gas kimia. Jika dihirup setiap hari, itu bisa mengakibatkan alergi kronis atau peradangan di saluran pernapasan. Yang pertama ada hipersensitivitas saluran napas. Saluran pernapasan jadi sangat peka terhadap rangsangan seperti debu atau dingin. Terus yang kedua ada alergi kronis seperti rinitis alergi atau dermatitis atopik, berperan sebagai cikal bakal asma. Selanjutnya ada inflamasi kronis. Radang terus-menerus di saluran napas menyebabkan penyempitan dan lendir berlebih. Contohnya itu bisa jadi karena imun tubuh kita juga sudah jadi lemah, makanya kita batuk-batuk. Karena sudah ada cikal bakal dari keturunan bahwa kita ini asma, bisa jadi salah satu penyebabnya itu dari lendir yang tertumpuk atau dahak yang tertumpuk di saluran pernapasan atau di saluran pernapasan menyebabkan terjadinya asma. Selanjutnya ada usia dan jenis kelamin yang masuk ke dalam variabel perancu. Usia yang lebih sering terkena asma itu anak-anak dan lebih sering terpapar infeksi dan debu. Selanjutnya ada jenis kelamin. Laki-laki lebih sering terkena asma saat masih anak-anak, sedangkan wanita lebih sering saat beranjak dewasa. Oke, selanjutnya ada penyebab langsung terpaparnya penyakit asma. Ada alergen debu, polusi, bulu hewan, serbuk sari. Itu dapat menyebabkan menyempitnya saluran pernapasan, reaksi menyempitnya saluran pernapasan, dan juga bisa menyebabkan alergi atau infeksi di saluran pernapasan yang menyebabkan terjadinya asma. Selanjutnya ada stres atau pemikiran negatif. Stres juga itu menjadi salah satu penyebab langsung dari penyakit asma. Kalau misalnya kita sudah terkena itu kayak ada alergi kronis, ada inflamasi kronis, itu kita jadi kepikiran yang menyebabkan stres. Jadi saluran pernapasan itu mengalami penyempitan yang menyebabkan sesak nafas atau asma. Oke, selanjutnya ada olahraga berat. Bisa memicu asma akibat peningkatan kebutuhan oksigen secara cepat. Selanjutnya ada udara dingin. Udara dingin memicu penyempitan saluran napas pada penderita asma yang menyebabkan kambuhnya penyakit asma. Oke, semua faktor di samping berkontribusi pada munculnya gejala asma yang sesak nafas, batuk kronis, bengek, menyik, napas berbunyi,
nyik-nyik, dan nyeri dada. Oke, itu saja penjelasan saya. Mohon lebihnya kurang dimaafkan. Semoga penjelasan saya mudah dimengerti. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.